Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Taib ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan dirasatuna ma'al kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Kita langsung lanjut materi baru ya, murojaahnya masing-masing aja. Karena kitabnya tebal, untuk banyak materi dan waktu kita singkat. Nanti murojaahnya lanjut kitab lain, materi pengulangan kita aja ya. Baik, masuk pada tambih. Tambihun, apa itu tambih? Tambih note, apa namanya? Catatan penting. Nah, ulima mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'a asyrah. Ulima diketahui mimma taqaddama dari penjelasan yang berlalu anna bahwasanya alamatil i'rab. Kenapa dibaca alamati? Padahal ada anna, harus umumnya kan fathah, sahih? Kenapa dibaca kasroh? Mansub atau majrur ini? Mansub, karena apa? Isim anna, tanda nasabnya apa? Kasroh. Kenapa kok kasroh enggak fathah? Jama' muannats salim. Nah, ini yang kita bahas. Anna alamatil i'rabi, adapun al-i'rabi ini mansub atau majrur? Majrur. As-sabab bimada? Mudhafun ilaihi. Nah, sudah? Sekali lagi diketahui dari penjelasan yang berlalu bahwa seluruh tanda i'rab itu berjumlah berapa? Arba'a asyrah. 14 tempat. 14. Nah, arba'a asyrah. Baik. Saya nggak tahu sebabnya. Dalam pengucapan kata asyrun atau asyarun itu dibedakan. Kalau yang dihitung adalah mudzakkar, maka shinnya di fathah. Nah, asyaratun atau asyarun. Kalau ma'dud yang dihitungnya adalah muannats, maka shinnya di sukun. Asyratun atau asyrun. Maka kalau hitungan mudzakkar wahidun, itsnan, tsalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Fathah karena yang dihitung mudzakkar. Tapi kalau muannats wahidatun, itsnatani, thalathun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanin, tis'un, asyrun. Ahada asyara atau ihda asyrata, ithnata asyrata dan seterusnya. Di sini arba'a asyrata. Tandaan saja. Nanti ketemu lagi, kita bahas lagi sampai benar-benar ingat. Sekali lagi, berarti seluruh tanda i'rab kalau di total ada berapa? 14, baik tanda asli maupun tanda pengganti. Aslun maupun fara'un, totalnya 14. Yang asli berapa? 4. Yang pengganti berarti 10. Nah, alas. Arba'un usulun. Nah, 4 tanda usulun adalah tanda asli. Apa saja? Ad-dhammatu lirraf'i. Dhammah tanda asli untuk rafa', wal fathatu linnasbi, dan fathah untuk tanda nasab, wal kasratu lil jarri, dan kasrah untuk tanda jar, was sukunu lil jazmi. Apa?
dan sukun untuk tanda jazm. Nah, itu asli. Wa asyrun furu'un, dan sisanya 10 adalah cabangnya asli. Yang naibatun, apa itu naibah? Pengganti. Udah jadi bahasa kita kadang ya, naib, pengganti. An hadhil usuli, menggantikan 4 tanda asli tadi. Salasun tanubu anid dhammah, ada 3 tanda pengganti, 3 tanda yang menggantikan apa dhammah. Ini nama rangkuman. 3 tanda menggantikan dhammah. Wa arba'un anil fathah, ada 4 tanda untuk menggantikan fathah. Jadi sudah berapa? 7. Sisa berapa? 3. Wasnatani anil kasrah, dan 2 tanda menggantikan kasrah. Wa wahidatun anis sukun, dan 1 tanda menggantikan sukun. Ayo kira-kira 1 tanda menggantikan sukun ini apa? Tanda jazm tentu ya, menggantikan sukun apa? Hadf. Naam. Hadfun, membuang apa? Nun atau membuang huruf illah. Nah, baik. Wa annan niyabata waqi'atun, kenapa dibaca waqi'atun, gak waqi'atan atau waqi'atin? Khobar apa? Khobar anna i'rabnya apa? Marfu. Nah, adapun an-niyabata sebagai isim anna. Nah, wa anna niyabata waqi'atun, dan bahwasanya niyabah, nah, penggantian huruf asli itu waqi'atun terjadi fi sab'ati abwab, pada 7 bab atau 7 jenis kata, pada 7 jenis macam kata. Nah, 7 macam kata. Apa saja? Al-awwal, yang pertama, babu ma la yansarif, yaitu bab isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nanti ada pembahasan sendiri. Contohnya apa? Masajidu, Khadijatu. Naam, ini mengalami pergantian tanda asli. Asani, jenis kata yang kedua, babu jam'il muannatsis salimu. Salimu atau salimi? Di situ di kitabnya salimu atau salimi? Salimu, harusnya salimi. Ngikut kemana? Jam'i, sahih. Karena kalau jam'u baru jam'ul muannatsis salimu, jam'al muannatsis salima, naat ke jam'u. Adapun muannats itu mudhaf ilaih. Nah, wa bu jam'il muannatsis salimi. Nah, yang kedua bab tentang jama' muannats salim. Contohnya apa? Muslimatun. Nah, kapan tanda asli dari jamak muannats salim diganti? Yaitu ketika i'rab mansub, nasab, yaitu harusnya fathah menjadi kasrah. Inna muslimatin, umumnya muslimatan, tapi karena jamak muannats salim jadi inna muslimatin. Nah, as-salif yang ketiga terjadi pada al-fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhir. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Nah, gantiannya itu ketika pada i'rab apa? Ketika pada i'rab jazm. Nah, yaitu dibuang huruf illahnya. Contohnya apa? Yad'u lam
Yada'u. Wawunya hilang. Naam. Yakhsha lam yakhsha. Nah, ar-rabi' jenis kata yang keempat adalah isim al-mutsanna, al-ismul mutsanna, isim mutsanna. Yaitu hampir semuanya menjadi ganti. Nah, baik saat rafa, nasab maupun khafd. Talibani, innat talibaini. Nah, harusnya fathah dia. Ma'at talibaini, hadza talibani. Semuanya tanda ganti semua. Nah. Kemudian jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Muslimuna. Ini juga sama, semua tanda i'rabnya tanda yang pengganti. Enggak ada tanda asli. As-sadis yang ketujuh, al-asma'us sittah. Nah, contohnya abuka, hamuka. Nah, ini juga semua menggunakan tanda i'rab pengganti. As-sabi' al-amthilatul khamsah. Contohnya Naam, tajlisuna, tajlisina. Naam, ini juga seluruhnya menggunakan tanda i'rab pengganti. Kita ulangi kesimpulannya. Tanda i'rab kalau digabung semuanya ada berapa? 14. 14 ini dibagi dua. Ada yang asli, ada yang pengganti. Yang asli ada berapa? 4, yaitu dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, sukun untuk jazm. Nah, kemudian yang menjadi pengganti ada berapa? 10. 10 pengganti. Kata tanda i'rab pengganti ini terdapat pada berapa macam jenis kata? 7. Nah, tadi alladzi la yansharif, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, fi'il mutal akhir, asma khamsah sittah, dan af'al asmaul khamsah dan asma sittah. Halas, paham? Ini rangkuman saja dari apa yang sudah dipelajari. Nah, dipelajari dari segi rangkuman. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, kita masuk pada faslun tuqaddarul harakatus salas. Nah, ini tidak merubah tadi yang sudah dirangkum tentang tanda i'rab, tapi ada tanda i'rab yang disikapi khusus, yaitu tuqaddar. Apa tuqaddar? Ditakdirkan, dikira-kirakan. Dia tidak tampak atau sebenarnya ada. Nah, perkiraan di sini. Tidak tampak tapi ada. Nah, tuqaddarul harakatus salas. Ada 3 harokat yang tidak tampak tapi ada pada sebuah kata. Jadi khusus pada harokat. Nah, harokat asli atau tanda i'rab asli. Kira-kira tadi kan tanda i'rab asli ada 4, dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Cuma 3 yang dikira-kirakan. Berarti apa saja? Dhammah, fathah dan kasrah. Sukun enggak ada takdirnya. Nah, baik. Wahid fil ismil mudhaf ila ya'il mutakallim. Ada yang pertama, pada isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Nah, baik. Ada kata qalamun. Hadza qalamun. Nah, terus ishtaraitu, saya membeli qalaman, sebuah pulpen. Terus aktubu bil qalami. Nah,
Ini tanda harokat asli. Dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, kasrah ketika jar. Nah, ketiga tanda ini bisa menjadi tidak tampak tandanya ketika diidhofahkan pada ya mutakallim. Hadza qalami. Ini adalah pulpenku. Harusnya kan sama. Qalamui dan ishtaraita, engkau telah membeli pulpenku. Menjadi gimana? Ishtaraita qalami. Gak ada bedanya. Nah, terus aktubu, aku menulis dengan pulpenku. Gak ada alif lamnya. Bi qalami. Mana tanda rafa'nya, tanda nasabnya, tanda jarnya? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, tapi tidak nampak. Nah, harusnya tadi qalamui, qalamai, qalami. Nah, ini ada qalami. Bisa jadi ini harokat nasabah juga. Nah, kenapa kok tidak nampak? Tadi dari lihat penyebutannya agak susah, maka disesuaikan dengan huruf apa? Ya. Makanya istighalil mahalli bil harakatil munasabati biharfil ya. Karena sibuk atau susah untuk mengucapkan harokat aslinya, maka dengan harokat yang sesuai dengan huruf ya. Huruf ya itu sesuai apa? Kasroh. Alif adalah fathah, waw adalah dhammah. Jadi pertama, tanda i'rab ditakdirkan, harokat i'rab ditakdirkan, ya tidak bisa dimunculkan saat apa? Bersambung dengan atau diidhofahkan pada ya'ul mutakallim. Nah, paham? Jadi enak kalau suruh buat, berikan 3 contoh kalimat, 3 kata, 3 contoh kalimat yang mana masing-masing ada isim rafa, nasab, jar. Hadza qalami, ishtaraitu qalami, na'am, kaktubi qalami. Jadi selamat semuanya sama. Nah, kalau ditarik sebenarnya istighalil mahal biharakatil munasabah. Dah ya, paham sebabnya ditakdirkan, dikira-kirakan harakatnya tidak dimunculkan, paham? Karena untuk menyesuaikan dengan huruf ya mutakallim. Nahwu gulami wa bani, contoh adalah gulami, anakku, wa bani, dan anakku juga. Nah. Baik. Yang kedua, wa fil ismil mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimah. Nah, dan pada isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah. Nah, yaitu
ketika isim mu'rab ini huruf akhirnya adalah lazimah. Ingat, isim mu'rab bukan isim mabni. Ingat, isim mabni ada berapa kemarin? 6. Apa saja? Isim dhamir, isim syarah, isim mausul, asma syarat, isim istifham, dibuka. Munada. Isim munada. Munada betul termasuk mabni. Tapi munada yang ghairu mudhaf, yang mufrad. Kalau di sebarang di kanal di situ apa? Munada juga. Apa? Ba'da huruf. Coba yang dikit kemarin, yang ke-6. Udah masuk isim fi'il. Isim fi'il. Kemarin sebutkan isim fi'il. Kalau munada memang bukan dari asalnya karena sebab ya. Jadi kalau isim itu mabni, maka tidak dengan harakat muqaddarah karena memang dia tidak bisa di-i'rab seperti hadza. Sudah, dia mabni, tidak ada harakat muqaddarah. Yang kita bahas adalah isim mu'rab. Itu isim mu'rab yang berakhiran dengan alif lazimah. Contoh Musa, terus Isa, terus Aso, Al-Fata. Ini adalah isim-isim yang berakhiran dengan alif lazimah. Mana harokat akhirnya? Apakah fathah? Tidak. Apakah ini? Tidak. Jakarta, Surabaya, dan seterusnya. Ini huruf akhirnya adalah alif lazimah. Sedangkan alif tidak bisa menerima harokat. Tidak bisa dimunculkan harokat. Oleh karena itu dia ditakdirkan. Hadza Musa. Jadi Musa di sini i'rabnya apa? Rafa. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Ra'aitu akhadtu aso. Aku mengambil sebuah tongkat. Aso i'rabnya apa? Maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Al-fata adhabu ma'al fata. Al-fata i'rabnya apa? Majrur. Kenapa? Mudhafun ilaihi wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah. Enggak tampak. Sebabnya apa muqaddarah? Istihalah. Istihalati lil istihalah. Karena tidak mungkin harokatnya dimunculkan. Mustahil. Karena alif tidak mungkin dikasih harokat. Maka ini istihalah. Nahwu al-fata wal mustafa wa Musa wa hubla. Tapi hubla di sini mudzakkar muannats.
Mudzakkar atau muannats? Muannats. Artinya hubla itu apa sih? Hamil. Oh, hamil itu orang laki-laki perempuan? Perempuan. Nah. Hamil, mengandung, hubla. Berarti alif lazimah pada kata hubla ini tanda muannats. Nah, tanda muannats. Selain tak marbutoh, ada alif yang tanda muannats. Hubla. Nah, karena tanda muannats nanti akan kita pelajari, dia mamnu' minas sharf. Jadi muqaddarahnya nanti nggak ada kasroh. Dhammah sama fathah saja. Udah, enggak usah dibahas dalam intinya ini muqaddar sudah. Paham? Nah, kalau di ta'liq di sini tidak bisa muncul karena apa? Ta'adzur. Ta'adzur. Nah, atau saya dulu bilang istihalah, ini ta'adzur juga bisa. Mungkin saya salah ingat. Nah, bisa dengan ta'adzur itu apa? Udzur, tidak bisa atau tidak mungkin dimunculkan harokat pada alif. Halas? Wa hubla wa yusamma maqsur. Nah, dan isim yang berakhiran alif lazimah ini disebut dengan isim apa? Maqsur. Nah, berarti ilah yang kedua atau sebab jenis kata yang dua yang harokatnya ditakdirkan adalah isim maksur. Ismul maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang berakhiran dengan alif lazimah. Isim mu'rab ya, sekali lagi isim mu'rab yang berakhiran dengan alif lazimah. Nah, ngikutin pada ini. Karena tadi harokat yang sesuai dengan alif adalah fathah. Kemudian yang ketiga, wa tuqaddaru dhammatu wal kasr. Nah, ini tidak tiga huruf nih. Tidak makan. Pada tiga harokat, tapi cuma pada dhammah dan kasrah. Fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Nah, apa maksud dari alif lazimah dan ya lazimah? Apa maksud dari kata lazimah ini? Ada yang tahu? Lazimah itu apa maksudnya? Meletapi sebuah kata, artinya bukan ziyadah, bukan tambahan. Ia bagian dari suku kata tersebut. Nah, lazimah. Sekarang ya sedikit mengulik pada sarf. Bisa dibuka kitab mukhtaratnya. Kata qadha yaqdi afan. Qadha yaqdi qadaan. Fahuwa qadin. Mumtaz. Naam. Kemudian jaro yajri jarian, fahuwa apa? Jarin. Nah, sa'a yas'a, fahuwa sa'in. Nah, madu yamdi, fahuwa madin. Nah, ini isim fa'il ya berarti ya, qadin, jarin, sa'in, madin. Qadha memutuskan,
qadin orang yang memutuskan, yaitu hakim. Jaro berlari, jarin berarti orang yang berlari, yaitu pelari. Nah, sa'a yang bersa'i atau yang berusaha. Sa'in berarti orang yang berusaha. Mado berlalu, berarti madin adalah yang berlalu. Nah, ini kondisi tidak ada alif lamnya. Nah, aslinya qadiyun. Aslinya apa? Qadiyun. Aslinya jarin adalah jariyun. Sa'in adalah sa'iyun. Madin adalah madiyun. Nah, aslinya. Tapi ya-nya dibuang. Nanti di pelajaran shorof tentang namanya apa? Hadaf dan ibdal. Jadi qadin, jariyun jadi jarin, sa'in jadi sa'iyun jadi sa'in, madiyun jadi madiyun. Ya-nya hilang. Kemudian ya ini akan muncul kembali kalau dikasih alif lam. Qadin menjadi al-qadi. Asal qadi wasnya. Kemudian jarin al-jari. Nah, sa'in as-sa'i. Madin al-madi. Al-fi'lul madi, fi'lun madin. Nah, fi'lun madin, al-fi'lul madi. Ini pun aslinya adalah al-qadiyu. Al-jari adalah al-jariyu. As-sa'i adalah as-sa'iyu. Al-madi adalah al-madiyu. Nah, aslinya. Kemudian ini masuk kaidah kita bahaskan bahwa dhamma pada jenis kata yang berakhiran apa? Ya lazima, maka ditakdirkan, dikira-kirakan, maka tidak muncul al-madiyu. Nah, ini berat di lidah orang Arab, makanya disebut dhammahnya muqaddarah. Kenapa? Berat diucapkan, dithiqal, berat diucapkan. Al-jari, karena berat maka menjadi al-jari. As-sa'i maka menjadi as-sa'i. Al-madi maka menjadi al-madi. Di i'rabnya al-qadi ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Muqaddar pada ya. Kenapa? Kenapa kok muqaddarah? Li'annahu lithiqali, karena berat. Ismun mangkus. Kenapa lagi kok berat? Karena isim mangkus. Jadi yang ketiga adalah ismun mangkus. Nah, kalau di Sunda namanya mangingkus. Nah, mangkus. Kali ini mangkus. Mangkus artinya yang nakis, akhirnya itu ya. Sudah. Kalau ini kondisi rofa, sekarang rofa nih. Kita kasih kejar. Ma'al qadi, harusnya qadiyi. Tapi berat juga, maka kasrahnya apa? Muqaddarah. Ma'al jari, harusnya jari, tapi berat maka kasrahnya di muqaddarahkan. Ma'as sa'i fil madi.
Jadi al-qadhi di sini isim majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah alal ya'i pada huruf ya. Mana amin zuhuriha litsiqal, tidak bisa muncul karena berat diucapkan. Di annahu isim mangkus, karena di isim mangkus. Nah, ini jar. Sekarang kita rubah ke nasab. Al-qadhi innal qadiyah. Karena mudah balik lagi fathahnya. Nam innal jariyah, innas sa'iyah, innal madiyah. Jadi pada isim mangkus tanda i'rab yang tidak tampakkan adalah dhammah dan kasroh muqaddarah. Adapun ketika nasab fathahnya bisa muncul kembali dhahirah. Nah, fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Itu pada isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah maksurun ma qablaha, di kasrah huruf sebelum ya-nya. Nahwu al-qadhi wad-da'i wal murtaqi. Ad-da'i apa artinya da'i? Yang menyeru, da'i. Al-murtaqi yang tinggi atau yang naik. Wa yusamma mangkusan, dinamakan apa? Isim mangkus. Nahwu contoh yauma yad'ud da'i, asli ada ya-nya itu. Nah, cuma di ayat kadang dihilangkan. Nah, muhti'ina ila da'i. Nah, wa tadhharu fihi al-fathatu li khiffatiha. Adapun untuk fathah saat nasab dia tampak dhahirah karena mudah diucapkan. Ajibu da'iyallahi, da'iyah maf'ul bih. Paham? Oke, 9. Barakallahu fikum. Kalau ada nanti diskusikan di luar majelis. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan di luar majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.